Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Anastor Aziz, di mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menganalisis penerapan prinsip-prinsip animasi dalam sebuah film animasi yang sering kita tonton. Nah, kemarin sudah saya berikan pilihan, yaitu ada 5 pilihan. Ada Shizuki, Doraemon, Bobo Boy, kemudian film Nusa, dan juga Tom and Jerry. Nah, di antara 5 ini kalian telah memilih yang paling banyak ialah memilih Doraemon. Oleh karena itu, saya akan coba untuk mereview apa saja penerapan prinsip animasi 2 dimensi dalam film Doraemon ini. Oke, kita mulai aja ya sambil nonton. Oke, sebelum saya memulai, saya pasang headphone dulu. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, yang mana prinsip animasi adalah prinsip yang digunakan seorang animator dalam membuat sebuah animasi supaya terlihat lebih dramatis, terlihat lebih atraktif lagi ya, dan terlihat lebih realistis. Kita akan mengulik di mana saja letak prinsip animasi ini digunakan. Hah? Apa? Nobita dapat nilai 100? Hah? Kita lanjutkan nonton. Ini bukan mimpi kan? Nah, di sini Nobita menarik pipinya ya dengan sangat keras, dan pipinya itu apa? Pipinya itu sangat lentur ya. Nah, itu menunjukkan prinsip apa? Prinsip squash and stretch ya, namanya prinsip berhubungan dengan kelenturan, elastisitas sebuah objek yang di sini digambarkan juga pipinya Nobita ya. Ini juga bisa masuk ke dalam exaggeration, gerakan melebih-lebihkan itu bisa. Oke, kita lanjut lagi. Berapa kali pun ini 100. Iya, Pak Guru pun tidak percaya. Tapi setelah dikoreksi beberapa kali, memang benar. Nobita, kamu berhasil. Iya, kemarin dia muncul di TV. Aku nonton itu, memang keren banget. Nah, bisa dilihat itu ya. Iya, Tadi ada gerakan muncul di TV. Aku nonton itu. Gerakan yang sangat cepat dari Nobita. Ya, dia menunjukkan lebih cepat dari gerakan biasanya, yaitu merupakan penerapan dari prinsip slow in dan slow out, ya, percepatan dan perlambatan. Yang dimana di sini ialah Nobita percepatan, maka disebut slow in ya. Nobita menerapkan prinsip slow in dalam adegan ini. Iya, kemarin dia muncul di TV. Aku nonton itu, memang keren banget. Ulang lagi. Bahkan lawan bicaranya saja sampai nggak tahu kalau dia bicara pakai suara perut kan. Itu keren sekali. Oke, ini ada contoh prinsip animasi lagi. Gerakan kertas yang jatuh. Gerakan kertas yang jatuh tadi seperti ini tuh dia menerapkan atau penerapan dari prinsip arcs ya, membuat sebuah lengkungan atau gerakan yang membentuk kurva. Nah, ini tidak harus lurus ya, kalau lurus akan terlihat kaku, tapi supaya terlihat realistis, maka diterapkanlah prinsip arcs untuk membuat gerakan lebih realistis. Oke, kita lanjut lagi. Iya, kalau nanti aku sudah tua, aku mau seperti dia juga. Itu pasti keren kan? Iya, iya. Ada kertas ulangan yang terjatuh di sini. Kira-kira punya siapa ya? Hebat, nilainya 100. Kalau nilainya 100, sudah pasti itu bukan punya Nobita kan? Di sini tertulis Nobita Nobi. Kalau begitu mustahil nilainya 100. Nah, bisa kalian lihat gerakan apa? Ketika tadi Sunio ketawa, coba perhatikan lagi gerakannya. Kalau begitu. Nah, gerakan Sunio ketawa seperti itu, gerakannya ketawa, tapi ada gerakan yang mengikuti, yaitu gerakan rambutnya. Gerakan rambutnya mengikuti gerakan utamanya, gerakan kepalanya. Maka dari itu, ini menerapkan dari prinsip animasi follow through dan overlapping action ya, di mana benda yang lain tetap bergerak ketika benda utamanya itu berhenti. Nah, maka dari itu rambutnya mengikuti gerakan utama, itu disebut dengan gerakan follow through atau gerakan mengikuti. Mustahil nilainya 100. Mungkin ada yang sedang bingung sampai dia salah tulis nama. Shizuka. Kalau misalnya di ulangan kemarin aku dapat 100, kamu percaya? Nobita, hidup dan masa depan seseorang itu bukan hanya ditentukan dari nilai ulangannya. Lebih semangat lagi. Ibu! Sekarang ibu sudah tidak mau lihat nilai kamu.
Aku sedang buru-buru. Lihat ini dulu. Kamu ini menyontek ya? Kenapa? Kenapa semuanya? Nah, ini sudah sangat jelas ya, ini adalah contoh dari gerakan apa? Gerakan exaggeration atau gerakan melebih-lebihkan ya, hiperbolis. Nobita nangis dengan air mata yang seperti itu, ingus yang keluar, itu merupakan gerakan yang hiperbolis atau exaggeration. Untuk menunjukkan dia bahwa dia kecewa atau kecewa berat ini dengan Doraemon ya. Dia menangis sampai segitunya. Nah, itu ciri khas dari animasi atau penerapan prinsip animasi exaggeration. Iya, maaf. Soalnya aku sedang buru-buru, jadi... Lanjutkan lagi. Tiba-tiba saja Iya. dia sangat sakit hati. Apa boleh? Sesuai dengan keinginan dan Nah, ini juga adalah penerapan prinsip arcs ya. Bisa dilihat ini tangannya lengkungan dan sebagainya ya. Ini menggunakan prinsip arcs, lengkungan. Artinya lengkungan bukan cuma gerakan tapi objeknya juga. sampai semua orang tahu adalah tugas utamaku. Maaf kami potong untuk sebuah berita penting. Hah? Hari ini Nobita Nobita? nilai ulangannya 100. Semoga ini bukan mimpi. Ki. Siap, laksanakan. Oh iya, aku sampai lupa. Hari ini ada diskon dorayaki. Nah, tadi ada gerakan Doraemon itu dia itu apa? Berlari ya, berlari dari arah sini kemudian ke arah sini, ke arah dari tengah ke kiri. Nah, maka dari itu ini bisa juga di teknik penggambarannya. Teknik penggambarannya itu dia menggunakan strike ahead dan pose to pose. Artinya dia menggambarkan pose to pose-nya dulu, lalu nanti menggambarkan di antaranya. Scene pertama itu di sini. Oke. Nah, kemudian kedua itu di sini. Nah, yang sebelahnya ini sini dia mengikuti. Nah, kemudian sampai selesai gerakannya, maka dari itu ini menerapkan prinsip strike ahead dan pose to pose. Ini bisa kalian temui contohnya ketika seorang karakter itu berjalan seperti itu. Dan ini juga prinsip ini digunakan bisa di semuanya, nanti bisa kalian sendiri. Tapi ini saya berikan salah satunya aja contohnya. Nah, kemudian selanjutnya Kalian oke, sudah kita lihat lihat. berita belum? Iya, sudah. Ada berita, ulangan Nobita dapat 100. Nobita hebat sekali ya. Oke, kita ulangi dari awal. Ki. Oke, pertama-tama staging atau ini menggunakan prinsip staging ya. Saya contohkan salah satu aja. Sebenarnya semuanya itu menggunakan prinsip staging. Ini salah satunya. Pembuat animasinya atau animator ingin membuat penonton itu terfokus pada gerakan giant sedang berlari. Maka dari itu pengambilan sudutnya itu dia mengambil langkah kakinya giant aja supaya fokus ke sini dulu. Kalian sudah lihat berita belum? Nah, untuk kemudian lalu sudut kameranya berubah menjadi fokus kepada tiga anak ini, Suneo, Shizuka, dan Giant. Mereka membicarakan sesuatu. Nah, ini animator ingin membuat penonton fokus kepada perbincangan mereka. Iya, sudah. Ada berita, ulangan Nobita dapat 100. Nobita hebat sekali ya. Tapi Nah, kemudian salah satu bergantian. Seperti itu terus ya. Ini ingin fokus kepada Suneo yang sedang berbicara. Staging itu seperti itu, pengambilan gambar atau pengambilan kesan. aneh, padahal aku kan juga pernah beberapa kali dapat nilai 100. Iya, kalau kamu yang begitu rasanya biasa saja. Enggak ya? Setelah masuk TV dan jadi berita besar, sekarang waktunya untuk membuat masyarakat gempar. Frekuensi ditingkatkan. Nah, oke, ini saya contohkan juga prinsip yang selalu ada di setiap adegan. Ini salah satunya aja. Jadi kita tanpa karakter ini berbicara dia itu siapa, kita sudah tahu ya ini tuh siapa. Ini Shizuka, yang sebelah kiri, kemudian tengah Suneo, dan yang sebelah paling kanan itu Giant. Karena apa? Karena kita sudah tahu ciri khasnya atau daya tariknya, appeal-nya dari segi visualnya. Maka dari itu sisi appeal-nya mereka itu sampai dari animator membuat sebuah ciri khas tersampaikan kepada penonton ya. Tidak hanya karakter ini tapi Doraemon, kemudian Nobita, semuanya kalian tahu tanpa karakternya kenalan terlebih dahulu karena animator sukses dalam membuat appeal atau ciri khas dalam sebuah karakter yang lain-lain. Nah, appeal ciri khas ya. Atau bentuk yang
mengelambangkan dia tanpa dia itu Nobita kenal. memang penuh kejutan. Kalian bertiga, aku sedang buat program khusus di televisi. Sebagai teman Nobita, maukah kalian jadi Mulai. Kami adalah... Tentu. Ada ribut-ribut apa sih? Hah? Apa ini? Ya ke stasiun televisi. Ini Apa sih? Nah, ini kemudian saya contohkan juga prinsip timing and spacing. Waktu penentuan kapan sebuah gerakan itu dilakukan. Nah, sebuah adegan berpindah itu waktunya harus pas. Nah, ini menggunakan prinsip timing and spacing. Di mana di sini ruangnya adalah sudut pandangnya kamar dari Ibu Nobita. Ibu, minta kue dong. Nah, kemudian Nobita menoleh ke arah depan itu adalah timing juga. Setelah Nobita menoleh, kemudian bapak ini produsernya, bisa dikata produser, dia masuk. Nah, itu berarti timing, gantian. Dia menoleh ke kamar ibu, gantian, dia menoleh ke depan, kemudian ada gerakan yang masuk. Nah, ini adalah timing juga, dan juga termasuk juga staging. Jadi, antar prinsip ini itu terkadang memang saling berhubungan satu sama lain ya. Kita bisa analisis nanti yang ini lain. dia bintang utama kita. Ayo kita berangkat. Berangkat Nah, kemudian- kemana? Ya ke stasiun televisi. Nah, kemudian langsung beranjak ke adegan yang lain. Apa ini? Oke. Nah, ini juga contoh dari prinsip animasi yang di mana saja itu ada, yaitu solid drawing. Di mana di sini ditampilkan karakter Nobita, ayah Nobita, kemudian ibu Nobita itu dia dari arah belakang ya. Dari arah belakang dia terlihat konsisten sama dengan tadi arah depannya. Ketika kita lihat dari depan, nah sekarang kita lihat dari belakang terlihat konsisten atau apa? Solid drawingnya itu jalan. Pembuatan karakter untuk bidangnya itu jalan. Semua sudut pandangnya itu terlihat sama. Nobita! Ya kan, dilihat dari depan juga sama. Nah. Oke, ini gerakan ini juga termasuk dalam squash and stretch ya. Squash and stretch ini juga bisa. Kamu berhasil, sahabat sejatiku. Halo. Orang terkenal. Nobita, kamu hebat. Aku Terus, Tes setelah pulang ke rumah adalah tidur siang, Prong. Lanjut. Dan jumlah ulangan yang dapat nilai 0 adalah Nah, ini adalah prinsip apa lagi? Ya betul, ini adalah exaggeration atau melebih-lebihkan. Ya dia panas ya, maka digambarkan dia itu merah dan juga mungkin mendidih ya. Nah, ini digambarkan seperti itu dalam sebuah Baiklah, kartun. selanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Apakah Anda mengerti apa arti penjara super yang selalu Itu Nobita Nobi. Nah, oke di sini ada sebuah gerakan lagi, bisa kalian cermati. Itu Nobita Nobi. Nah, gerakan ini ya, gerakan yang di sini dia akan berlari ke sana. Tapi sebelum itu dia melakukan gerakan di sini. Ini adalah yang namanya gerakan anticipation atau gerakan ancang-ancang sebelum dia melakukan sebuah gerakan atau adegan. Nah, itu yang dinamakan anticipation. Ini bagus. Oke, kita masuk ke bagian akhir. pengalaman yang buruk. aku juga tidak tahu kalau robot humas akan melakukan Yang buruk. Coba kita lihat gerakan Nobita masuk kamar tadi ya. Gerakan utama Nobita dari arah kanan ke kiri ialah berjalan. Tapi ada prinsip yang diterapkan di sini, yaitu secondary action supaya kesannya itu sampai. Selain Nobita berjalan, dia berjalan dengan ekspresi yang bagaimana atau keadaan yang bagaimana. Dengan gerakan tangan yang lemas, kemudian tatapan mata yang seperti ini, dia menunjukkan berjalan dengan lemas atau dengan capek. Nah itu, maka dari itu ini dan badan yang membungkuk menguatkan bahwa dia itu sedang merasa lemas akan hari itu ya, ketika dia berjalan. Gerakan utamanya berjalan, kemudian secondary action-nya tangan yang lemas, badan yang membungkuk, tatapan mata yang menyedihkan seperti itu. Itu adalah secondary Pengalaman action. yang buruk. Aku juga tidak tahu kalau robot humas akan melakukannya sampai seperti itu. Ya sudahlah, ini langsung aku simpan saja.
Ibu, Lagi-lagi sembunyikan hasil ulangan. bukan ini. Ayo kemarikan. Iya, Kamu? Nilainya 100. Kita harus Nah, ini juga masuk exaggeration. kita. Tunggu. Nah, oke. Demikian untuk pembahasan kita pada prinsip animasi ini ya. Jadi tadi sudah ada 12 ya, sudah lengkap penerapan prinsip animasi dalam film Nobita. Oke, untuk penugasan selanjutnya nanti akan untuk membuat analisis prinsip animasi dalam sebuah film animasi ya. Nanti akan seperti apa kita lihat saja. Nanti terima kasih yang sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom atau di WhatsApp group juga bisa. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.